Piala AFF 2024 menyajikan duel sengit yang penuh drama dan ketegangan. Vietnam menghadapi Raja Asia Tenggara Thailand dalam leg pertama final yang penuh aksi. Apakah ini awal kebangkitan Vietnam atau justru Thailand akan membalikan keadaan di leg kedua? Simak selengkapnya kisah heroik Rafaelsen alias Nguyen Quan Son, perjalanan epik Vietnam dan persaingan panas dua raksasa Asia Tenggara. Laga leg pertama final Piala AFF 2024 menghadirkan duel seru antara tuan rumah Vietnam melawan juara bertahan sekaligus Raja Asia Tenggara Thailand. Bertempat di Vietri Stadium, Kamis 2 Januari 2025, Vietnam tampil agresif sejak menit pertama. Hal itu membuktikan bahwa mereka siap mengakhiri dominasi Thailand dalam sepak bola Asia Tenggara. Dengan kemenangan tipis 2-1, Vietnam berhasil mengamankan modal berharga menuju leg kedua di kandang Thailand. Sejak awal pertandingan, Vietnam langsung menunjukkan intensitas tinggi dengan mengandalkan strategi serangan dari sisi sayap. Dipimpin oleh pelatih Kim Sang-sik, Vietnam berusaha menekan pertahanan Thailand melalui kecepatan dan kreativitas pemain-pemain seperti Nguyen Quang Hai dan Phuvat Thanh. Thailand di bawah asuhan pelatih Alexander Polking terlihat kerepotan menghadapi tekanan dari Vietnam. Selama seperempat awal babak pertama, bola lebih banyak berada di area pertahanan Thailand. Meskipun Vietnam menciptakan beberapa peluang emas, kiper Thailand Phatiwat Khamai tampil sigap dengan sejumlah penyelamatan penting. Thailand mulai menunjukkan perlawanan di pertengahan babak pertama. Mereka mencoba memanfaatkan serangan balik cepat, namun penyelesaian akhir yang buruk membuat peluang mereka banyak terbuang. Tendangan para pemain Thailand termasuk Gustafsson dan Supanat Mueanta sering melebar atau melambung di atas mistar gawang Vietnam. Di sisi lain, striker Vietnam Rafaelsen alias Nguyen Quan Son belum mampu menunjukkan ketajamannya di babak pertama. Hingga peluit tanda turun minum dibunyikan, skor tetap imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Vietnam tetap konsisten mempertahankan agresivitas mereka. Kim Sang-sik pun tampak memberikan instruksi untuk tetap menyerang meski menghadapi resiko serangan balik Thailand. Thailand hampir saja mencuri gol lebih dulu ketika tendangan Gustafsson di menit ke-52 meleset tipis di sisi kanan gawang Vietnam. Namun, Vietnam langsung merespon dengan intensitas serangan yang lebih tinggi. Pada menit ke-59, usaha keras mereka akhirnya membuahkan hasil. Gol pertama Vietnam lahir dari kerjasama apik antara Nguyen Quang Hai dan Phuvat Thanh. Crossing akurat dari Quang Hai diteruskan sundulan Phuvat Thanh ke arah Rafaelsen yang menyambut bola dengan tandukan keras ke gawang Thailand. Gol ini langsung disambut gemuruh para supporter di Vietri Stadium. Tak berhenti sampai di situ, Vietnam hampir menggandakan keunggulan di menit ke-65 melalui sepakan keras Rafaelsen setelah menerima umpan terobosan dari Quang Hai. Namun, Phatiwat Khamai kembali tampil gemilang dengan menepis bola keluar. Thailand mencoba merespon ketertinggalan dengan bermain lebih terbuka. Pada menit ke-68, Gustafsson nyaris mencetak gol, namun tendangannya berhasil ditepis oleh kiper Vietnam Nguyen Dinh Tru. Sayangnya, justru Vietnam yang berhasil menambah gol di menit ke-73. Kesalahan fatal bek Thailand dimanfaatkan dengan baik oleh Rafaelsen yang melakukan akselerasi cepat dan melepaskan tembakan keras dari sisi kiri yang membawa Vietnam unggul 2-0. Thailand akhirnya memperkecil ketertinggalan di menit ke-83 melalui tandukan Kalermsak Auke setelah memanfaatkan bola set piece. Namun, meski terus berusaha untuk menyamakan kedudukan, hingga akhir pertandingan, skor 2-1 untuk kemenangan Vietnam tidak berubah. Nguyen Quan Son atau yang sebelumnya dikenal sebagai Rafaelsen kembali menunjukkan bahwa dirinya adalah pemain paling berpengaruh di turnamen kali ini. Striker naturalisasi asal Brasil tersebut sudah mengoleksi 7 gol dari 4 pertandingan sejak debutnya bersama dengan Vietnam. Catatan ini menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak sementara di Piala AFF 2024. Rafaelsen pertama kali datang ke Vietnam di tahun 2020 lalu. Rafaelsen yang merupakan pemain asli Brasil bergabung dengan Nam Dinh FC dan mencetak 9 gol dalam 20 penampilan. Ia turut membantu klubnya menghindari degradasi dari Liga Vietnam. Pada musim 2021, Rafaelsen kemudian bergabung dengan SHB Da Nang
dan mencetak 6 gol dalam 12 pertandingan sebelum liga dihentikan akibat pandemi COVID-19. Pada musim 2022, ia mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-0 melawan Hanoi FC dan membawa tim ke final Piala Nasional Vietnam. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak liga dengan 16 gol dan masuk dalam Team of the Season. Pada musim 2023-2024, Rafaelsen kembali ke Namdin FC dan mencetak 31 gol. Ia memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim V-League One. Ia juga membantu Namdin FC meraih gelar liga pertama sejak 1985 dan memenangkan Piala Super Vietnam 2024. Dengan pencapaian tersebut, Rafaelsen telah menjadi salah satu pemain asing paling berpengaruh dalam sejarah V-League One. Hal itulah yang akhirnya membuat Federasi Sepak Bola Vietnam tertarik untuk menaturalisasi sang pemain. Dan benar saja, setelah melakukan debut di Piala AFF 2024, Rafaelsen yang berganti nama menjadi Kwan Son langsung tampil menggila dengan menjadi top skor sementara dengan 7 gol dari 4 laga. Prestasi Kwan Son ini mirip dengan kisah Christian Gonzalez di Piala AFF 2010. Striker asal Uruguay tersebut mampu mengemas 3 gol sepanjang turnamen dengan gol-gol krusial yang membawa Indonesia hingga ke babak final. Gol perdana Gonzalez di Piala AFF 2010 tercipta dalam laga pembuka melawan Malaysia melalui tendangan indah dari luar kotak penalti. Ia kemudian mencetak gol penting di 2 leg semifinal melawan Filipina yang mengantarkan Indonesia ke partai puncak. Kedua striker naturalisasi ini memiliki beberapa kesamaan. Selain sama-sama berasal dari Amerika Selatan, keduanya dikenal sebagai penyerang yang haus gol dan memiliki naluri tajam di dalam kotak penalti. Gonzalez telah mengukir sejarah dengan mencetak total 13 gol dari 32 penampilan bersama dengan timnas Indonesia sebelum pensiun pada Juli 2023. Statistik ini menunjukkan konsistensi sebagai striker andalan tim Garuda. Namun, Kwan Son masih berpeluang menambah koleksi golnya di Piala AFF 2024. Vietnam masih menyisakan beberapa pertandingan di final leg kedua melawan Thailand. Kemenangan 2-1 atas Thailand di leg pertama ini menjadi sangat berarti bagi Vietnam. Selain mengakhiri kutukan 27 tahun tanpa kemenangan di kandang melawan Thailand di Piala AFF, hasil ini juga membuktikan bahwa Vietnam mampu bersaing dengan tim terbaik di Asia Tenggara. Pelatih Kim Sang-sik pun mengutip kata-kata pelatih legendaris Pak Hang-seo yang pernah berkata, "Tidak perlu takut pada Thailand." Sejarah mencatat bahwa terakhir kali Vietnam mengalahkan Thailand di kandang adalah pada final Piala AFF 2008 dengan skor 3-0. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa era baru sepak bola Vietnam sedang dimulai. Kemenangan di leg pertama memberikan modal penting bagi Vietnam untuk bertandang ke markas Thailand pada leg kedua yang akan digelar pada 5 Januari 2025. Namun, Thailand tentu tidak akan tinggal diam. Dengan catatan sejarah sebagai tim tersukses di Piala AFF, mereka memiliki mental juara yang tidak bisa diremehkan. Bagi Nguyen Kwan Son, leg kedua akan menjadi kesempatan untuk menambah koleksi golnya dan mengokohkan statusnya sebagai top skor turnamen. Sementara itu, Thailand akan bergantung pada Gustafsson dan Supanat Muenata untuk bisa membalikan keadaan. Duel antara Vietnam dan Thailand ini bukanlah sekedar pertandingan, melainkan simbol persaingan abadi dua raksasa Asia Tenggara. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Kwan Son dan dominasi pemain lokal berbakat menunjukkan bahwa kualitas sepak bola di kawasan ini terus berkembang. Akankah Vietnam mampu mempertahankan keunggulan mereka di leg kedua dan mengakhiri dominasi dari Thailand? Atau Thailand akan kembali menunjukkan kehebatan mereka sebagai Raja Asia Tenggara? Kita tunggu bersama kelanjutan dari kisah ini.